lo tau nggak DM Brazil ya yang usia prime yang siap bermain di DM di Real Madrid? Ada kok. Siapa? Fred. Ada. Itu dia pasti dengan senang hati itu. Enggak, bukan Fred. bridging. Fred pakai T. Lu tahu nama depannya Fred apa? Apa? Kam. Kampung. Yang diinginkan oleh Arsenal itu ya dua, Osimhen sama Gapsus. Nah, Gapsus kemungkinan feeling gue sih masih bisa datang. Cuman gue enek aja dengan gayanya si Edo ini datengin pemain 3 juta seolah-olah ini pemain paling hebat. Klub lain nggak pernah denger dia, nggak pernah tahu, hanya dia yang tahu. Nah, laganya Edo itu kayak begitu, ngerti nggak? Setelah absen berapa minggu sekarang? 1-2 minggu, akhirnya 1 minggu doang ya. Ada Pangeran Justin Show kembali mengudara di YouTube. Tentu saja karena ada Tokopedia. Karena kalau tidak ada Tokopedia, kita tidak ada siaran. Apa kabar Coach Justin? Baik. Kalau Aman. 2 minggu lo gue kasih waktu buat bernapas sebenarnya. 1 minggu. 2 minggu? 12 hari kan gue liat terakhir kali. 12-13 hari. 1 episode doang tapi. 2 minggu tapi. Iya 1 episode Iya, tapi 2 hari. episode. Iya. Itu lo sebenarnya gue kasih kesempatan untuk retrospeksi. I don't need that. Untuk retrospeksi gitu kan dengan apa yang kemarin sudah lo alami, lo cerca sama segala macam. Lo tau nggak video kita yang terakhir yang review abis final Champions League itu video terbanyak terbanyak penonton Regista, Ben. Berapa? Lebih dari 500.000 itu. Oh ya? Iya. Dan sampai sekarang komennya masih muter itu. Sampai sekarang masih terus kan. Ya itulah kelihatan kualitas netizen Wakanda kayak gimana ya. Jadi biarin aja. Itu tuh isinya gitu, kalau nggak apa namanya dus belakangnya tak gitu. Iya. Dus tak aja isinya. Ini sebenarnya kasian kan mereka kenapa? nggak gue kasih panggung untuk ngomong di gue. Iya, Jadi di sini DPI, Helmi, ngocehnya di situ. Nah sebenarnya setelah Liga berakhir, setelah Champions League berakhir ada ada Competition Nations League ya, tapi itu nggak penting sebenarnya untuk ngomongin. Parah itu, asli. Parah dalam arti pemain yang bermain itu pemain bintang di atas kertas. Cuman sangat amat kelihatan bahwa mereka itu udah suntuk dengan namanya bola. Mereka itu pengen ke pantai, naik kapal, liburan lah. Mainnya amburadul. Dan terutama Prancis itu kelihatan Zidane, Deschamps is a no-no ya. Asli is a no-no. Itu beneran apa namanya kayak katanya siapa Kevin De Bruyne yang bilang ya ini kompetisi nggak penting dia bilang gitu. Iya. Nggak penting gitu. Karena emang harusnya sekarang mereka liburan disuruh main lagi disuruh. Dan format ya dalam 2 minggu. Iya. Kan gila itu. Gue sih nggak pernah nonton sekalipun ya pertandingannya. Kalau nonton Belanda pasti kan. Belanda. Kemarin gue nonton Spanyol. Gue nonton berapa kali. Spanyol juga bangun serangan oke, kreativitas zero. Prancis bangun serangan zero, kreativitas minus. Wah parah banget Prancis itu. Mereka main 4 match kalau nggak salah. Baru 2 poin loh. 2 kali kalah, 2 kali seri. Dengan Benzema dan Mbappe, Griezmann dan lain-lain ya. Dan yang sebenarnya yang paling bikin males itu dari kompetisi Nations League ini adalah itu sebenarnya mengambil spotlight dari yang jadi primadona di season break, yaitu bursa transfer sebenarnya. Orang kan kalau kemarin-kemarin lihatin siapa yang pindah, gosip dan segala macem gitu. Ya dikasih napas sedikit lah, nggak harus nonton pertandingan terus-menerus kan. Iya. Nah, dan dengan bursa transfer yang sekarang, kayak kemarin kan diawali dengan apa Mbappe stay di PSG. Nah, sekarang Real Madrid akhirnya datengin Aurelien Tchouameni. Iya. Ini DM Madrid banyak banget. Cuman lo kan nggak bisa apresiasi DM, jadi nggak usah kita ngomongin. Iya kan? Nggak ada gunanya gue ngomongin gila Tchouameni sama Kamavinga itu mainnya bakal keren banget nggak? Kalau Coach Justin tidak akan bisa mengapresiasi itu, jadi nggak usah dibahas. Dia 80 juta euro dengan atas 20 juta. Bentar. Gue intervensi sedikit. Mereka punya sekarang Kroos, Modric, Casemiro yang bisa dibilang. Tapi udah tua semua itu. Iya, 7-8 tahun jadi tulang punggungnya kan. Oke. Lu datengin Valverde, Kamavinga sama Tchouameni ini. Terus what do you expect? Jarak umurnya saja udah 8 sampai 10 tahun. Oke. Terus lu expect mereka standby bisa ganti, terus yang
kreativitasnya siapa? Udah nilai sendiri. Ya nggak butuh juga lah menurut gue. Enggak, ini kan memang jarak umurnya jauh, makanya menurut gue sih masih tetap bakal jadi starter ya, Kroos, Casemiro, sama Modric. Ada alih pengetahuan, transfer ilmu dulu. Menurut gue sih si Tchouaméni sama Kamavinga atau Kavaminga sih? Kamavinga. Apa? Kamavinga, ya. Gue kayak pandit Inggris sih, goblok kalau nyebut nama tuker-tuker. itu menurut gue sih harusnya top. Secara potensi Casemiro juga pas datang emang orang bilang ini keren banget, enggak juga kan? Gue setuju. Secara potensi iya. Tapi dari segap nih. Betul. Harusnya kalau gue bilang mereka punya lagi pemain yang 25, 26. Lu juga tahu bahwa umur prime kan? Iya, sepak bola itu kan juga butuh mental dan pengalaman. Lo tau nggak DM Brazil yang usia prime yang siap bermain di DM di Real Madrid? Ada coach. Siapa? Fred. Ada. Itu dia pasti dengan senang hati itu. Nggak, bukan Fred pakai T. Di Liga Inggris di Premier League Erling Haaland udah ke City, ini semua orang juga udah tahu ya dari beberapa minggu lalu juga. Akhirnya dia kemarin bikin promo fotonya dia pas masih kecil. Lu tahu nama depannya Fred apa? Apa? Kam. Kampung. Erling Haaland ke City, lalu Darwin Núñez ke Liverpool. Menurut gue sih, walaupun Darwin Núñez ini diminati sama United juga. Ya, tapi kan seperti Charles Darwin ya, survival of the fittest gitu, and yang paling fittest untuk main di Champions League kayak cuma Liverpool, dan begitu kalau ditawarin duit yang sama udah pasti menurut gue no brainer dia akan pilih ke Liverpool sih. Dan Liverpool nih transfer policy-nya sih selalu selalu on point gitu menurut gue. Harga murah sih enggak juga. Walaupun Liverpool sih kalau Klopp masih ngomongin soal ini pemain mahal mau ngabrak-ngabrik sepak bola, udah nggak bisa ngomong gitu lagi sih harusnya. Enggak, that's not true. Ini gue nggak setuju sama mayoritas fans MU. Fans MU ini kan sangat sensitif. Jadi mereka itu paling nggak mau dikritik, dan apalagi kalau yang nyinggung Klopp seolah-olah mereka berontak. Gue setuju sama Klopp. Yang dia katakan dan banyak fans MU itu nggak paham atau nggak mau paham adalah gue nggak mau keluar duit sebanyak itu, keluar dari kocek. Dia bandingkan contoh mungkin ya, dia sindir pemain kayak Sancho. Sancho itu, MU nggak jual apa-apa, mendadak beli Sancho 90 juta. Keluar dari kocek. Sekarang kalau lihat 75 juta plus add-on, ya itu kalau juara. Kalau nggak ada kan nggak dapat add-onnya, 75 juta. Itu dipotong dari penjualan Mane. Sama kayak dulu. Mane belum kejual, tapi kan? Pasti kejual. Kalau Mane pasti kejual, value-nya berapa? 35-40 juta. Dipotong 75 juta. Value-nya si Núñez ini paling 35-40. That's a good bargain. Dan ini benar apa yang dikatakan Klopp. Dia nggak akan keluar. Waktu dia beli Van Dijk sama Alisson 140 juta. Orang itu kan pakai duitnya Coutinho kan? Itu pakai duitnya Coutinho. Jadi yang dikatakan oleh Klopp itu, cuman fans MU ini kan nggak bisa terima bahwa manajemen lu yang dulu itu katrok. Sekarang mulai dari nol. Makanya kenapa MU nggak kedengaran lagi kan? Kan naksir juga. Yang masuk itu sebenarnya MU sama Liverpool. Tapi nampaknya MU udah tahu bahwa mereka selalu dikadalin. Jadi kita itu nggak mau terlibat dalam price war. Jadi kalau seandainya ada orang yang nilai tinggi diadu sama agennya, kita lepas. Dan itu kayaknya dilakukan. Bukan mereka nggak mau dapat atau Núñez nggak mau ke MU. Kalau gue bilang nggak mau diadu aja. Dan Liverpool mengeluarkan duit segitu 40 juta untuk seorang striker, menurut gue masih belum terbukti juga is worth it. Is worth it to gamble lah. Kalau Man United itu fokus untuk mendatangin Frankie De Jong. Menurut gue sih bakal deal. Tunggu aja dalam beberapa hari terakhir. Gue juga bilang Frankie De Jong datang. Dan gue bilang dia lebih cocok di MU daripada di Barca. Iya. Dengan gaya dia bermain. Keren, ntar Frankie De Jong agak ke bawah, di depan Donny van de Beek. Mantap. Mantap. Gue setuju sama lo. Dan lu bakal ngulang Ajax dulu kan, yang pas masuk semifinal Champions League itu kan. Lu satu-satunya fans MU yang masih optimis. Karena dimanapun gue pergi, semua fans MU itu nggak optimis. Bahkan gue bilang, kok gue lebih optimis sama MU daripada kalian semua ya fans MU. Emang fans MU yang lain ngomongnya wah, parah. Bilang, butuh 3-4 tahun. Jadi mereka anggap itu ya mungkin terpengaruh oleh media kardus itu ya. Jadi menurut mereka,
Media kardus yang mana? Mayoritas dari media bola itu kardus. Jadi menurut mereka MU invest, City invest, City sama Liverpool invest, MU invest, terus masih tetap ketinggalan. Karena asumsi MU sama City invest 200 lah. Liverpool City invest 200, terus MU 200, jadi seolah-olah ada gap. Ini bukan matematika, man. Come on. Bisa aja Pool sama City invest 200, MU cuma 50, tapi MU ngejar mereka. Kenapa nggak bisa? Kan kembali lagi ke teamwork, kekuatan tim. Bukan siapa yang datang atau apa yang datang. Gue sih optimis, bisa saingan menurut gue. Asal Frankie De Jong datang, udah gitu nambah 1-2 pemain serang, nambah back lah 1-2. Buat gue sih kompetitif sih. Ya, bakal. Yang penting semua diva-divanya kan udah pada cabut ya. Gue juga percaya itu. Kenapa? Justru gue bilang sekarang gue bicara sebagai fans Arsenal ya. Permainan City sama Klopp itu udah kebaca. Dan Arsenal tahun lalu itu bisa ngelawan City. Kalau nggak salah karena kartu merah mereka kalah. Tapi MU dibuat Ten Hag ini nggak bisa, belum tahu semua. Justru yang mengerikan ini yang nggak jelas ini, yang nggak bisa diraba. Gue tuh tergantung sih, apakah Ten Hag dapat pemain yang dia butuhkan apa enggak. Betul, gitu. Kalau dia dapat sih gue optimis. Karena kalau enggak gitu, bisa bayangin Pogba main sama Ten Hag, gue sih kagak bayang. Enggak, Pogba kan pasti cabut. Iya, misalnya gitu, Pogba main sama Ten Hag nggak bakal. Enggak, gue setuju, tapi pemain yang didatangkan itu kan nggak harus pemain bintang, nggak harus pemain mahal. Yang penting Ten Hag mau dia yang bertanggung jawab. Dan gue setuju. Kalau gue bilang minimal 5 pemain harus datang lah. Iya. Ini kan udah pada cabut, Pogba cabut, Matic cabut, Juan Mata kemarin cabut, Lingard udah cabut juga, Cavani kontraknya nggak panjang lagi. Ligren mah nggak usah dimasukin ke dalam rundown kan Ligren. Si AWB kemungkinan bisa cabut karena Timber datang, jadi kayaknya Dalot. Tapi gue keren tuh, gue pengen tahu yang bakal beli AWB itu siapa, gue pengen tahu. Tapi kalau misalnya dia tahu Jose Mourinho bakal beli dia. Bisa jadi sih, bisa jadi sih. Terus di convert jadi CB gitu kan, oke banget tuh sebenarnya. Lalu yang bakal cabut juga, Wan Bissaka, Bayim atau Wan Zebe sudah pasti. Andreas Pereira tuh masih on loan ya? Masih on loan. Gila juga. Balik kalau nggak salah. Iya. Gue pikir dia udah dijual ke Brazil tuh belum ya? Belum. Masih belum. Ini kayak ini kayak Danny Drinkwater, Chelsea udah kapan tahu ternyata kemarin baru rilis akhirnya kan, baru habis kontrak deh. Oke, Pogba, Matic, bla 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 bla. Back tadi ya, Jurgen Timber, Antony juga. Gue rasa sih akan ada 1 atau 2 diboyong sama Ten Hag dari Ajax. By the way, lu baca nggak kalau gosipnya Greenwood itu mau datang, mau balik? Greenwood udah boleh ikut latihan lagi. Ini kemarin semalam di di Twitter tuh ada trending topic kan. Tapi dia masih suspended. Iya, tapi kalau dia pre-season bisa ikut, artinya dia punya peluang untuk masuk. Sekarang kalau Greenwood balik, ngapain lu datengin Antony? Iya kan? Kecuali Elanga lu loan. Iya. Baru bisa, dan lu masih punya Sancho. Greenwood tuh, gue sih kalau ngomong Greenwood dikit ya, dia tuh menurut gue sih center forward sih, bukan main di wing sih. Dia center forward ya. He's too skillful untuk center forward. Center forward dia tuh kekuatan terhebatnya tuh ini finishing. Lo kalau bandingin speed dia sama sayap lain itu sebenarnya speed dia tuh so-so aja. Makanya dia egois ya. Kanan kiri tapi bunyi dia. Lihat gawang selalu shoot. Tapi lo bandingin lah shootnya Greenwood sama shootnya Rashford musim lalu kaget jauh lah. Gue bilang nggak fair untuk menilai Rashford, Maguire hanya berdasarkan musim lalu. Lu kalau menilai Rashford, Maguire juga let's say 3-4 tahun yang lalu. Rashford itu dari 2-3 musim terakhir. Ini kemampuan finishing ya? Kemampuan finishing sama decision making. Kalau sprint itu masih oke, dribble masih oke, segala macam. Passing masih oke. Tapi soal decision making enggak banyak banget Coach. Kalau lo lihat Rashford itu banyak banget. Kalau tahun lalu iya. Tahun sebelumnya juga. Anyway, itu tadi kan United ya. Kalau Arsenal itu kemarin semalam tuh baru dapat Marquinhos. Ya, gue malas. Marquinhos yang pemain sayap ya, bukan Marquinhos yang back ya. Iya. Gitu. Kenapa lo malas bahas Arsenal? Karena this team gue udah nggak percaya lagi di bawah Edu sama Arteta. Udahlah serada mau datengin siapa. Lo tahu sih Marquinhos ini harganya berapa? 3 juta kan? 3 juta exactly. Iya. What do you expect? Ini persis
kayak fans Liverpool yang ngebully gue pada saat mereka beli pemain di bawah 10 juta. Oxlade lah, Shaqiri lah, Minamino lah apa. Gue hajar semua fans Liverpool dan terbukti sampah semua kan. Neco Williams lah, whatever, Kabak dan lain-lain itu out semua. Ngerti nggak? Nah ini juga kasusnya. Lu kira lu sebagai mau jadi pahlawan menemukan diamond yang 3 juta tapi lu poles bla bla bla. Sama kayak Martinelli. Emang sehebat apa sih Martinelli ini? Ngerti nggak? Jadi nggak usah lebay bahwa you are going nowhere di bawah Arteta dengan Edu dengan pembelian kayak gini. Iya, emang levelnya segitu doang. Minimal Gapsus harus datang, Sterling atau whatever. 2 pemain bintang harus datang. Nih ya. Jadi di dalam skrip yang dibikin sama Aun Rahman sama Nuha nih ya, gue bilang aja nih namanya ini. Karena dia mempublish 5 kandidat, ini pernah dimuat di Instagram Regista juga. Ini menurut gue layak dicengin coach ini coach. Nah, yang pertama kandidatnya Gabriel Jesus tadi dibahas ya. Gabriel Jesus itu kan di Man City akan ketendang lah basically kan ini ya gitu. Tapi yang berikutnya nih menurut gue seru buat dia ngomongin nih. Dominic Calvert-Lewin Arsenal menurut gue sih nggak bakal sih. Menurut gue sih nggak bakal. Pemain apa? Pemain Inggris overrated. Keren coach, lo ngelihat dia menjadi cover model gitu di majalah, keren-keren. Bajunya bolong-bolong coach, keren banget. Lalu Victor Osimhen dari Napoli, mana mau dia main di Arsenal. Bukan nggak mau, it's too expensive. Kalau mau aja, daripada di Napoli mending di Arsenal lah. Lautaro Martinez nggak mungkin main di Arsenal. Nggak, kalau Lautaro nggak. Tammy Abraham nggak bakal mau. Nggak, Arsenal yang nggak mau Tammy Abraham. Udah gila lu, Tammy Abraham dibuang kiri kanan mau diambil lagi. Enggak lah si Tammy Abraham itu Arsenal nggak mau deh. Yang diinginkan oleh Arsenal itu ya 2, Osimhen sama Gapsus. Nah Gapsus kemungkinan feeling gue sih masih bisa datang. Cuman gue enek aja dengan gayanya si Edo ini datengin pemain 3 juta seolah-olah ini pemain paling hebat. Klub lain nggak pernah denger dia, nggak pernah tahu, hanya dia yang tahu. Nah laganya Edo itu kayak begitu, ngerti nggak? Sama kayak lu beli Tavares, masih inget gue. Tavares cuma 7 juta nge. Match pertama, wih gila keren banget. Habis itu hilang. The whole season hilang. Ngerti nggak? Jadi jangan sok merasa lu paling hebat lah. Edo is nothing. Dia itu tidak membuktikan apa-apa bahwa sebagai Dirtek dia menemukan seorang yang benar-benar bagus, hebat. Ya kalau ternyata yang tertarik Arsenal levelnya cuma segitu gimana? Ya, that is the problem dengan Arsenal. Tapi ya sudahlah. Kemarin juga Alexander Lacazette udah cabut ya. Siapa? Lacazette ya. Lacazette cabut ke Lyon. Ke Lyon balik lagi dia, pulang kampung. Di Lyon tadi bareng sama Jerome Boateng. Kemarin gue baru nggak kalau Jerome Boateng tuh mainnya di Lyon sekarang. Sama Peter Bosz pelatihnya. Oh, iya benar. Nah, sementara di isu yang lain di dalam transfer season itu adalah soal Robert Lewandowski. Ini udah dragging berminggu-minggu sih. Mau cabut, sama Bayern nggak dilepas, dia main ke Barcelona. Lalu Bayernnya playing hardball gitu kan, nggak mau lepasin. Menurut gue sih, dia kan sebenarnya katanya baper kan sama Bayern. Dia baper gara-gara Bayern itu pengen Haaland. Kemarin pengen Haaland. Selama berbulan-bulan tuh Haaland, dia merasa bahwa dia tidak dihargai lah. Tidak dihargai. Jadi dia memilih untuk cabut. Tapi kalau misalnya Lewandowski ke Barcelona, gue merasa nggak cocok ya dia main di Barcelona sebenarnya. Enggak, sebenarnya cocok atau enggak kan tergantung Xavi-nya. Iya kan? Dia ingin gaya bermain seperti apa. Apalagi kalau lu punya Lewandowski, lu harus punya pemain yang bisa ngumpan lah, kasarnya seperti itu. Nah, Dembele kemungkinan besar out. Udah hampir pasti lah kalau gue bilang Dembele out, entah ke Chelsea, entah kemana. Nah, terus ya mungkin Depay. Di kanan siapa? Ferran Torres. Ferran Torres bukan tipikal pengumpan kan, ya kan? Dan gue jujur sama Xavi ini awal-awal kan gue kasih kredit banyak. Lama-lama kok agak menurun dari pilihan pemain lah, dari gaya bermain. Dia itu kayaknya pelatih yang punya sistem kayak Tuchel lah. Ini sistem gue, lu harus adaptasi, maksa. Nggak, lu lihat. Itu namanya apa, Coach? Miskin taktik, gue. Itu antara miskin taktik dan kepala batu. Karena kalau lu bilang Tuchel itu bukan miskin taktik, cuman dia emang kepala batu, ngerti nggak? Nah, bedanya apa ya? Miskin taktik sama kepala batu. Contoh Frenkie de Jong main di timnas sama di Barca beda banget. Di timnas itu benar-benar dia ngatur. Cuman ini orang kan agak apa ya?
chauvinis mungkin ya. Karena pemain yang lulusan Spanyol atau pemain Spanyol atau lulusan La Masia itu gue merasa diprioritaskan. Nah kayak Busquets ini seolah-olah Busquets ini tanpa celah, ngerti gak lo? Nggak pernah posisinya diganti. Justru Busquets pun lu harus kasih Frenkie de Jong berapa kali kesempatan di situ agar Busquets tahu bahwa dia itu punya kompetitor. Sekarang kan nggak sama sekali. Seolah dia main terus dan seolah-olah dia paling hebat, nggak pernah bikin kesalahan. Nah ini yang jadi masalah. Selama Barcelona menang-menang terus dan lain-lain, at least fans masih bisa terima lah. Fans yang kardus sama manajemen kan. Tapi kalau gue lihat dari permain Ferran Torres di timnas juga jarang sekali gue lihat dia main bagus. Asli jarang sekali gue lihat dia main bagus. Kalau PSG gimana coach menurut lo? Kalau Zidane jadi pelatih PSG? Ya PSG ini semua pemain hebat itu dilingkan sama PSG kan. Gue nggak tahu. Sekarang Zidane, sebelum-sebelumnya bahkan Tchouaméni itu kan juga dilingkan. Cuman ya, how serious is PSG? Akhirnya gue nggak tahu. Kalaupun Zidane datang, pemain siapa lagi yang mau didatangkan dan siapa yang ditendang? Gue dengar Wijnaldum mau disuruh pindah sama Van Gaal kalau dia seandainya nggak main terus. Karena PSG duitnya seabrek-abrek, jadi pokoknya yang mahal dikit, bagus dikit dilingkan dengan PSG. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di bursa transfer itu kan orang ngelihat data dari pemainnya kan bukan cuman eye test doang, bukan cuma ngelihat doang, tapi ngelihat statistiknya gimana, performanya gimana, itu juga menentukan bagaimana mengambil keputusan untuk membeli pemain ya coach. Ya betul, dan zaman sekarang ya transfer udah kebantu banget sama teknologi, oke? Kita tidak bisa lepaskan teknologi dari transfer. Nah, biar lu nggak katrok dan kardus soal teknologi, lu bisa jadi talenta terbaik di bidang teknologi dengan kunjungi academy.tokopedia.com. Mulus. Ayo, semoga Tokopedia next week ada lagi ya. Oke. Ya, kembali lagi di The Pangeran and Justin Show. Kebetulan Pangeran Siaannya harus pergi, jadi akan digantikan oleh saya versi bootlegnya. Karena beliau harus menyelamatkan kantor, jadi dilanjutkan oleh saya. Kebetulan kalau buat teman-teman yang belum tahu, saya Aun Rahman, saya headnya Regista. Iya. Tampol kan? Head itu di atas kertas. Tetap aja gue maki-maki. Lu mau jadi head, mau jadi tail, nggak ada urusan sama gue. Bos lu aja gue maki-maki, padahal lu. Ceritain dong, nih maki-makinya gimana, On? I have no boss aja. Gue kan panik, waduh. Gitu kira-kira. Ya, jadi sekarang segmennya seperti biasa, Domba Kardus Katro. Intinya ada yang nge-mention ke akunnya Regista kok. Itu buku tahunan emang yang bikin siapa? Maksudnya dari sekolahnya kayaknya. Di sekolahnya dia bilang ngetik sendiri ya, ngetik sendiri. Gue bilang kalau Gunes bilang begitu ya, namanya juga mimpi gratis ya. Tapi mayoritas netizen Wakanda kan suka mimpi. Jadi kali ini Gunners, nextnya MU, nextnya Liverpool. Jadi tiap kali siaran ada aja yang nggak jelas gitu. Lu masuk aja nggak gimana mau juara? Gue bingung sama fans itu kan gue sikat-sikatin semua akun-akun Arsenal itu. Seolah ya kayak lu beli pemain 3 juta itulah. Seolah-olah Edu adalah scouting dirtek yang paling hebat. Football genius gitu ya. Iya, menemukan pemain yang 10 kali lebih hebat daripada Vinicius dengan harga 3 juta. Come on, lu lihat yang lu beli aja tahun lalu kayak apa. Pemain kayak White, Ramsey yang dibeli cukup mahal, White 50 juta. Bagus nggak? Biasa aja. Nggak jelek, tapi dibilang bagus nggak juga. Ngerti nggak? Jadi kita itu sebagai fans, kalau menurut gue sangat berbeda dengan mungkin 95% fans di Indonesia. Justru gue itu kritis terhadap tim gue sendiri lah. Mau Arsenal, mau Barcelona. Kalau emang jelek-jelek bilang aja.
Dan kalau tim lain bagus kayak MU, Liverpool yang pembeliannya luar biasa, ya kita puji, ngerti nggak? Di situ kita harus belajar. Emang lu kalau makan di Plaza Senayan dibayarin sama Arsenal? Enggak. Atau MU? Kan enggak. Jadi nggak usah lebay lu dukung tim lu punya jersey ori aja belum tentu. Ngerti nggak? Tuh, dan jadi kata coach adalah beli jersey ori. Nah, ini Masnya bilang Arsenal pasti juara Liga Champions katanya. Ya semoga aja lah kali ya. Enggak ini. Tak apa. Ini justru gue bilang bukan domba, ini kardus ini, men. Ini kardus ya? Ini bukan domba, ini kardus. Ini kardus, masuk kategori kardus ini. Masuk kategori kardus. Oke, next. Katro. Ini gue nggak mau komen. Ini bapak-bapak, saya kan baru 2 bulan ya. Bentar. Ini yang bikin Regista dong. Ini yang bikin Regista. Bukan dari Twitter kan? Bukan ini Regista yang bikin. Idenya bukan dari saya juga ya Pak ya? Dari. Ya kalau lo Regista yang bikin, lo yang bertanggung jawab, lo yang ngomong. Lari lo. Gue nggak mau ikutan kalau ginian. Oke. Jadi kita skip bahasanya ya. Biarkan warga komen lagi aja. Silakan lanjut. Oh ini kejadiannya adalah Spartak Moskow ngeceng-cengin Bayern Munchen. Nah, Spartak Moskow ini Bayern Munchen ya si Munchen kan nawar Mane kan. Cuman harganya tuh murah banget. Add-ons-nya yang kebanyakan. 21 ditolak, 23 tapi J30. Nah, ini dia bilang we like to make transfer over your player Alexander Sobolev. Ini yang bikin adminnya Munchen. Iya, adminnya Munchen. Adminnya Spartak, sorry, untuk Munchen. We offering 1,000 euros upfront which include add-ons-nya tuh 10 juta euro kalau Bayern menang Eurovision. 15 juta kalau Manchester United win trophy. Terus 20 juta euro kalau Messi gabung Real Madrid. Ini tiga-tiganya tuh gak mungkin. Jadi inilah gue bilang mau admin di lokal atau di luar sama aja kardusnya. Lu tahu kan adminnya MU? Yang official loh, yang centang biru loh, tolongnya minta ampun loh. Pak, lu kalau mau pansos, gue paham aja. Centang biru aja banyak yang pansos, yang riding the wave. Oke, beda sama gue ya. I create the wave. Oke. Kalau akun seperti itu ya suka riding the wave, gue paham lah, karena mereka butuh viewers kan. Iya. Buat laporan juga ke Inggris kayaknya coach. Ya mungkin, cuman harusnya fans MU yang sejati itu ngelaporin. Biar di-report kan? Biar iya, admin kayak gitu tuh diganti. Dan kayak gini-gini, ini kan apa coba? Tujuannya apa coba tweet-tweet kayak begini? Tapi ya sudahlah. Biar asik aja. Ada lagi nggak sih? Udah, oke. Closingnya apa ini Pak? Tegang juga sama coach ya, ternyata. Lu kayak nggak pernah tampil di TV aja lu. Sama lu nggak beda soalnya. Kalau sama yang lain kan level nih EZ coach. Kalau sama lu kan gue harus ini menyiapkan. Udah closing, buruan. Closing, yuk. Ya, sekian The Pangeran and Justin Show. Sampai jumpa minggu depan. Gitu dong. Iya dong. Terus nggak pakai thanks for watching. Nah, thanks for watching kan lu coach.